Kita lanjut ya, di beban penjualan dan beban administrasi. Di beban penjualan terjadi kenaikan 37,9, sedangkan di beban umum dan administrasi terjadi kenaikan 52,4%, melebihi kenaikan pendapatan yang sebesar 31,5%. Anda bisa membayangkan bahwa pendapatan yang kenaikan hanya sekian, kemudian harus naik sebesar ini. Nah, ini sebetulnya mencerminkan tidak efisien. Kenapa harus nambah gitu ya? Kenapa harus nambah? Nah, itu yang bisa dianalisis nanti. Saya tidak terlalu mendalam ya. Sebetulnya kalau ini mendalam bisa saya buka CALK. Tapi kalau nanti CALK saya buka, ini nanti terlalu lebar, terlalu luas analisisnya. Jadi nanti Anda bisa mengeksplor informasi dari CALK tentang beban umum dan administrasi. Misalnya, kalau saya sih ini karena terlalu tinggi gitu ya, terlalu tinggi. Bisa jadi beban umum itu apa aja sih? Listrik, telepon. Ya mungkin ini kenaikan biaya internet mungkin ya kalau terlalu besar segini. Nah, ini karena tidak wajar. Yang wajar berapa yang wajar gitu ya? Yang wajar itu dekat-dekat sama ini yang wajar. Kenaikan yang dekat-dekat dengan kenaikan pendapatan itu sangat wajar. Misalnya beban pokok pendapatan, ini wajar nih kenaikannya. Beban penjualannya masih oke lah. Oke. Kemudian kita ke penghasilan keuangan. Penghasilan keuangan ini penghasilan bunga ya, pendapatan bunga atau pendapatan bagi hasil jika dana PT Semen Indonesia itu ditaruh di bank, terus kemudian pakai aturan syariah yang ada bagi hasil di situ. Jadi bukan pendapatan bunga tapi pendapatan keuangan. Kemudian yang di sini. Nah, ini yang sangat amat dicermati adalah ini. Ini nanti juga berhubungan dengan beban keuangan ya. Beban keuangan ini karena kenaikannya drastis sekali kalau di punya saya di PT Semen Indonesia, kenaikan beban keuangan sangat drastis sebesar 234%. Ya, sebesar 234%. Kok bisa ini terlalu besar ini? Memang kalau sepintas dari yang kemarin kita membuat proyeksi laporan keuangan ya, proyeksi laporan keuangan memang PT Semen Indonesia itu mendapat pinjaman baru atau terdapat hutang jangka panjang yang baru itu memang sangat besar. Memang sangat besar. Pinjaman bank dan penerbitan obligasi ini. Makanya ini kenaikannya drastis. Memang 234 ini memang kalau dilihat di CALK PT Semen Indonesia memang menerbitkan obligasi baru dan memperoleh pinjaman bank. Sehingga memang drastis jumlahnya. Ini nanti juga begitu. Kemarin ada yang konsul ke saya, WA ke saya. Bu, kalau ini beban saya lupa, beban keuangan atau beban penyusutan ya. Masuk akal nggak, Bu? Kalau sampai kenaikannya 100% gitu ya. Kenaikannya 100%, saya lupa persisnya. Cuman saya bilang gini, coba cek dulu di CALK. Bisa jadi angkanya itu keliru kan, ya. Angka yang muncul di laporan posisi keuangan bisa jadi memang keliru. Namun, untuk memastikan memang paling enak itu Anda masuk ke CALK. Di CALK itu harus muncul informasi yang rinci, yang detail menjelaskan laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi. Nah, sumbernya dari mana, apa saja gitu ya. Anda sudah terbiasa lah. Alhamdulillah saya senang aja kalau Anda saya sangat apresiasi ya Anda mau membuka CALK itu karena tidak semua mahasiswa itu mau membuka CALK karena kan CALK itu banyak sekali, lebih banyak halamannya dibandingkan dengan laporan keuangan sendiri ya. Laporan keuangan sendiri kan cuman berapa paling cuma 10 halaman lah. Tapi kalau Anda buka CALK itu kan penuh perjuangan ya, apalagi kalau ngelihat nomornya kecil-kecil gitu.
Tapi nggak apa-apa, itu adalah proses belajar dan informasi yang detail memang ada di situ. Oke. Nah, ini salah satu segi positif ya. Kalau Anda melihat CLK, bahwa kenapa kok bisa naik seperti ini, apakah make sense ya. Kalau make sense atau tidak, itu nanti aja pada saat Anda benar-benar menjadi analis, tetapi itu memang harus diasah bahwa terkadang memang tidak make sense ya, terkadang memang tidak make sense, dan tidak ada informasi yang lebih detail yang bisa digali dari CALK. Namun, kalau sudah mentok di situ, itulah lemahnya data sekunder. Ini kan Anda mendownload laporan keuangan itu kan berarti Anda memperoleh data sekunder, bukan data primer. Kelemahan data sekunder ini adalah informasi juga terbatas. Ya, berbeda dengan data primer. Kalau data primer Anda bisa langsung wawancara yang bersangkutan, itu sangat membantu untuk menjelaskan yang lebih detail dan lebih transparan. Kalau ini kan pasti ada yang masih di close ya. Oke. Kemudian ini beban keuangan kenapa naik naik tajam. Terus kemudian kita bawa ke bawah bagian hasil, saya nggak akan diskusi tentang itu. Kemudian penghasilan operasi lainnya juga turun, nggak ngefek ini juga. Beban pajak penghasilan ini turun. Nah, kalau beban pajak penghasilan ini turun, berarti kan karena laba sebelum pajak, earning before tax ya. Ini kalau saya menyingkat itu earning before tax, EBT. Earning before tax-nya memang turun ini dari 4,1 menjadi 3,2. Anggap aja ini 3,2. Ini turun sebesar 22,148. Ya, karena beban bunganya tinggi. Beban bunga atau beban keuangannya naik. Terus kemudian beban umum administrasi juga naik. Jadi wajar saja kalau earning before tax atau laba sebelum pajak penghasilan itu naik. Demikian juga dengan laba sebelum pajak atau earning before tax itu naik, itu sangat wajar karena dipengaruhi oleh beban umum administrasi yang naik dan beban keuangan yang naik signifikan. Nah, karena laba sebelum pajak itu turun ya dari 4,1 ke sini, menyebabkan beban penghasilan atau beban pajak itu menjadi turun. Ini menjadi turun 19%. Nah, ini perusahaan senang nih kalau bayar pajaknya sedikit turun, itu senang banget. Namun, kalau turun itu berarti kan earningnya juga turun, itu yang jelek ya. Terus kemudian di laba tahun berjalan pasti turun lah. Laba bersih setelah pajak. EAT, earning after tax ya. Ini EAT turun sebesar 23%. Ya, signifikan juga ini. Sebesar 23%. Oke, saya akhiri sekian, nanti kita lanjut lagi ke analisis vertikal ya.